tentang server proxy. Dan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Ibtu Wahyu Krisna Permadi. Saya dari Universitas Bhimakara. Nah, ini untuk daftar isinya. Yang pertama itu ada apa itu server proxy, bagaimana proxy bekerja, jenis-jenis proxy, keuntungan menggunakan proxy, kelemahan dan risiko proxy, penerapan proxy dalam kehidupan, proxy versus VPN, itu apa bedanya. Nah, untuk yang pertama itu, apa itu proxy? Bayangkan, bayangkan Anda sedang bekerja dari rumah, membuka situs web favorit Anda, dan tiba-tiba situs Anda tersebut terblokir karena lokasi Anda. Nah, disinilah proxy menjadi pahlawan. Proxy itu seperti seorang kurir rahasia yang menyampaikan pesan Anda tanpa mengungkapkan siapa Anda sebenarnya. Nah, jadi apa itu proxy? Proxy adalah alat yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan privasi dan aksesibilitas di internet dalam kehidupan digital yang semakin kompleks. Nah, proxy ini berperan sebagai perantara penting. Selanjutnya, definisi. Untuk definisi, proxy adalah server perantara yang bertindak atas nama pengguna saat mereka mengakses internet. Proxy menyampaikan permintaan pengguna ke server tujuan dan mengembalikan data yang diterima dari server tersebut. Nah, untuk analoginya, proxy bisa dianalogikan seperti penerjemah atau kurir. Anda tidak berinteraksi langsung dengan pihak lain, melainkan melalui perantara ini, sehingga informasi pribadi Anda tetap terlindungi dan aman tentunya. Untuk fungsi umumnya itu ada empat. Yang pertama itu untuk menyembunyikan identitas pengguna dengan mengganti IP address. Yang kedua untuk mengontrol akses internet, untuk mengatur atau memblokir konten tertentu. Yang ketiga itu untuk meningkatkan keamanan data dengan memfilter lalu lintas jaringan. Yang keempat, yang terakhir, menghemat bandwidth dengan menyimpan cache data tersebut. Selanjutnya, bagaimana proxy bekerja? Ketika Anda mengunjungi situs-situs web tanpa proxy, itu seperti mengetuk pintu rumah orang asing dan memberitahu mereka alamat rumah Anda. Tapi dengan proxy, itu seperti menyewa kurir yang mengantarkan pesanan Anda tanpa perlu menunjukkan identitas Anda. Jadi proxy itu bekerja dengan cara bertindak sebagai perantara antara pengguna dan server tujuan. Ketika pengguna mengakses situs web atau layanan online, permintaan tersebut terlebih dahulu diteruskan melalui proxy. Sebelum mencapai server tujuan, begitu server tujuan merespon, data yang diterima akan dikembalikan ke proxy untuk diteruskan kembali ke pengguna. Yang pertama itu pengiriman permintaan. Penggunaan mengirimkan permintaan misalnya untuk membuka situs web melalui proxy. Yang kedua itu penerima permintaan oleh proxy. Itu maksudnya proxy menerima permintaan tersebut dan menggantikan alamat IP pengguna dengan IP-nya sendiri untuk menjaga identitas pengguna tetap anonim atau kasarnya tidak terdeteksi namanya. Yang ketiga itu penerusan ke server tujuan. Proxy ini meneruskan permintaan ke server tujuan. Dan yang keempat itu pengembalian data. Server tujuan memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke proxy. Selanjutnya, pengiriman data ke pengguna. Proxy memastikan keamanan data sebelum meneruskannya ke pengguna. Ini untuk visualisasi diagram pengguna itu ke proxy server, lalu ke server tujuan, proxy server, lalu kembali lagi ke pengguna. Nah, untuk keunggulan utama, yang pertama itu keamanan. Proxy dapat menyembunyikan identitas dan melindungi pengguna dari ancaman dunia maya. Yang kedua itu privasi tentunya. Proxy
Ini mencegah pelacakan online dengan menyembunyikan lokasi dan informasi pribadi pengguna. Yang ketiga, pengoptimalan. Proxy menyimpan change untuk mempercepat akses ke sumber daya yang sering digunakan. Yang terakhir itu kontrol akses. Ini maksudnya proxy memungkinkan pengaturan dan pembatasan akses ke situs web atau layanan tertentu dan berguna untuk memfilter konten atau membatasi penggunaan internet. Selanjutnya, nah, ada pula untuk jenis-jenis proxy itu, yang pertama itu ada forward proxy. Ini digunakan oleh pengguna untuk mengakses server tujuan, ideal untuk mengontrol akses internet dan melewati pembatasan geografis. Yang kedua ada reverse proxy. Ini berfungsi untuk server, membantu mengelola lalu lintas dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, transparent proxy. Tidak mengubah identitas pengguna tetapi tetap bertindak sebagai perantara. Biasanya digunakan untuk pemantauan. Yang keempat, anonymous proxy. Untuk menyembunyikan alamat IP pengguna sehingga meningkatkan privasi. Yang kelima, high anom, anonim anonymity proxy. Nah, ini tingkat privasi tertinggi dengan menghapus semua informasi identitas pengguna. Yang terakhir itu ada residential proxy, memanfaatkan alamat IP rumah untuk meniru pengguna. Biasa sering digunakan untuk riset pasar. Oke, next. Nah, keuntungan menggunakan proxy. Apa saja sih keuntungan kita untuk kalau kita menggunakan proxy? Yang pertama, privasi dan keamanan tentunya untuk apa melindungi data pengguna dari ancaman peretas atau pelacakan online. Yang kedua itu akses ke konten terbatas. Ini maksudnya membuka blokir konten yang dibatasi oleh lokasi geografis. Contohnya kan seperti Binance misalkan. Sekarang kan tidak ilegal lah di Indonesia. Kita bisa menggunakan proxy untuk mengakses Binance seperti itu. Yang ketiga itu ada kontrol dan monitoring berguna untuk perusahaan atau orang tua dalam mengelola akses internet. Yang keempat, penghematan bandwidth. Proxy menyimpan data dalam chain sehingga mengurangi penggunaan bandwidth. Yang kelima, yaitu peningkatan kecepatan. Proxy dapat mempercepat akses ke situs web tertentu dengan menyediakan data yang telah disimpan sebelumnya. Yang keenam itu fleksibilitas akses. Nah, proxy memungkinkan pengguna untuk mengakses konten atau layanan dari lokasi yang berbeda tanpa terdeteksi, memberikan kebebasan lebih besar dalam penggunaan internet. Next. Nah, ada pula kelemahan dan risiko penggunaan proxy. Yang pertama, kecepatan koneksi. Proxy dapat memperlambat akses internet, terutama jika server proxy penuh. Yang kedua, keamanan proxy gratis. Banyak proxy yang gratis itu tidak terenkripsi, sehingga rentan terhadap pencurian data. Yang ketiga, pemblokiran oleh situs web. Beberapa situs web dapat mendeteksi dan memblokir penggunaan proxy. Yang keempat itu keterbatasan lingkup. Proxy biasanya hanya melindungi lalu lintas aplikasi tertentu, misalnya browser. Nah, yang terakhir, prinsip penyalahgunaan. Proxy dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencurian data atau bypass aturan keamanan. Next. Nah, penerapan proxy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada rumah tangga. Biasanya, anak-anak muda membuka situs web yang diblokir, membatasi akses anak-anak ke konten tertentu. Yang kedua itu biasanya untuk perusahaan.
mengamankan data internal perusahaan, mengontrol aktivitas online, karyawan, dan mengoptimalkan penggunaan jaringan. Yang keempat itu institusi pendidikan, membatasi akses siswa ke situs yang tidak relevan dengan pembelajaran. Yang terakhir, penelitian pasar, menggunakan proksi untuk mengumpulkan data dari berbagai lokasi geografis tanpa terdeteksi. Nah, apa bedanya proxy sama VPN? VPN itu memberikan perlindungan lebih menyeluruh dibandingkan proxy, tetapi dengan kompromi kecepatan dan biaya. Jadi aspeknya itu ada fungsi untuk proxy itu mengamankan lalu lintas aplikasi tertentu, kalau VPN itu melindungi seluruh perangkat. Nah, dari segi keamanan, proxy itu lebih rendah, dan kalau VPN itu enkripsinya lebih kuat. Untuk kecepatan, proxy itu lebih cepat, dan VPN bisa lebih lambat. Anonimitasnya, proxy itu sebagian, kalau VPN itu tinggi. Nah, terakhir itu biaya. Proxy relatif gratis atau murah. Sedangkan untuk VPN itu biasanya berbayar. Nah, untuk tren masa depan, karena kita berada di era AI, nah, yang pertama itu proxy berbasis AI. Nah, teknologi AI memungkinkan proxy untuk mendeteksi ancaman cyber secara lebih efektif. Yang kedua, integrasi dengan IoT. Dengan semakin banyaknya perangkat pintar atau IoT, IoT lah. Nah, untuk proxy akan berperan dalam mengamankan jaringan IoT. Yang ketiga, keamanan cyber yang canggih. Proxy masa depan akan terus berkembang untuk menghadapi tantangan keamanan digital. Dan yang terakhir, pengoptimalan bisnis. Penggunaan proxy untuk analitik data dan penghematan biaya jaringan. Next. Nah, ini untuk kesimpulannya. Jadi, untuk kesimpulannya itu, proxy adalah alat penting yang berfungsi sebagai perantara dalam akses internet. Dengan memahami cara kerja proxy, jenis proxy, dan penerapannya, kita dapat memanfaatkan untuk meningkatkan privasi, keamanan, dan efisiensi. Baik, mungkin itu saja sedikit teori dan presentasi dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan implementasi bagaimana proxy itu bekerja atau bagaimana cara menggunakan proxy untuk mencari web atau aplikasi yang ilegal di Indonesia. Saya di sini menggunakan aplikasi Binance. Pertama kita cari dulu di Chrome, Google Chrome. Kita ketikkan Binance, lalu kita klik Binance. Nah, di sini kita tidak dapat mengakses aplikasi Binance tersebut karena aplikasi Binance ini diblokir di Indonesia atau ilegal. Maka dari itu, saya menggunakan proxy untuk mengakses aplikasi Binance ini. Lalu kita klik ketikkan proxy. Kita cari proxy dulu. Ya, inilah kita gunakan proxysite.com ini. Lalu kita klik. Nah,
Ketika muncul seperti ini, tunggu dulu. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita akan ketikkan di sini. Kita ketik binance.com. Kita ketik mulai. Selanjutnya kita klik mulai. Nah, maka kita akan bisa mengakses web atau aplikasi Binance tersebut dengan menggunakan proxy. Yang awalnya kita ketikkan proxy di Chrome. Sorry. Kita ketikkan Binance. Ini tidak bisa muncul, tidak bisa terbuka aplikasinya. Kita cari proxy. Hmm, Kita klik proxy site. Nah, lalu di sini kita ketikkan Binance atau aplikasi atau web apapun yang terblokir di Indonesia. Dan Binance.com. Maka tunggu dulu. Kita menggunakan proxy, maka dia akan bisa terbuka. Karena identitas kita tidak diketahui kalau kita menggunakan proxy. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan dua pembanding web proxy. Yang pertama kan tadi proxysite.com. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba beberapa ya. Saya akan coba beberapa. Saya akan coba yang ini proxy. Apakah sama bisa menampilkan web yang ilegal atau tidak? Kita gunakan ini saja, Proxium. Sama kita ketikkan Binance. Akan kita klik go. Oke, bisa berarti ya. Coba yang tadi.
Hmm, Ikan baik. Ikan juga. Oh, ini berbayar ya, premium. Kita coba aja. Tunggu dulu. Hmm. Sepertinya ini harus berbayar. Oke, bisa. Mungkin ini memang harus berbayar. Oke. Ini berarti tadi bisa. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ada banyak sih website proxy yang bisa digunakan. Tapi lebih baik, alangkah baiknya kita menggunakan yang berbayar. Karena kalau yang berbayar itu kemungkinannya enkripsinya lebih ketat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.